Dah. Dah. Semuanya. Dah, go. Oke. Halo, kalian menonton Kopi Party, channel yang nggak berfaedah. Tapi iya berfaedah tapi apa ya? Dikit. Ya dikit sih. Ada manfaatnya juga sih sebenarnya. Yeah. Manfaatnya itu bisa ngata-ngatain kami. Oh, Enggak, bercanda. Kamu apa kabar Tita? Ya masih sehat so Masih far sehat. ya, belum terjangkit, belum positif corona. Belum positif. Iya. Aku dan teman-teman di sini freelance di video yang mana ada beberapa project diundur, bahkan sampai invoice-nya yang dari Desember kemarin ada itu mundurnya sampai nggak tahu kapan gitu kan. Anda tidak sendirian guys. Jadi terus di rumah berusaha mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang secara online. Contohnya jadi babi ngepet online. Saya mau dong daftar jaga lilin Pak. Enggak. Ya intinya kayak gitu, tapi ya udahlah, berusaha tetap ada, tapi tetap jaga kesehatan juga. Biarpun kami keluar ke sini tetap sehat gitu. Tetap pakai masker. Tetap jaga jarak gitu kan. Ya masih jauh gitu. Terus sebenarnya yang mau kami obrolin sekarang adalah soal kamu gitu. Sebagai jurnalis independen gitu. Kamu sekarang nulis buat berapa media, Tit? Sebenarnya yang paling pasti tuh Vice. Vice cukup rutin. Aku udah kontributor di Vice sejak 2 tahun lalu. Tiap bulan hampir selalu ada ya 1-2 tulisan. Terus Morning Max, karena aku dulu asalnya dari situ, masih tetap ada kewajiban. Tapi udah jarang banget. Dan selain itu ada beberapa kerjaan yang basicnya tuh mengolah cerita. Cuman ada yang keluar di publik, ada yang enggak. Maksudnya yang apa ya, tulisan-tulisan yang ya ada beberapa klien. Tapi orang juga yang jurnalistik gitu loh. Ghostwriter berarti? Bukan. Ya apa yuk, content writer web apa gitu. Oh gitu. Perusahaan apa gitu. Buat perusahaan? Ya beberapa. Pernah. Buat yayasan juga? Kampung halaman zaman dulu ya? Ya, tahu baru ini aku juga baru garap yayasan kampung halaman. Mereka bikin film, terus aku bikin kayak artikel pengantarnya gitu. Yang Ona itu ya? Iya, Ona. Kamu udah nonton? Aku belum sih. Kayak asik sih kalau nonton. Asik, kompleks ceritanya, dan emang sayang banget kalau tidak ditonton orang banyak gitu loh. Jadi aku di situ untuk memancing orang menonton film. Aku menulis cerita yang sebisa mungkin menak dibaca tapi tetap berisi. Dan ya kalau baca tuh kalian dapat sesuatu, harapnya kayak gitu. Atau ya nggak dapat apa juga. Sebenarnya aku dapat sesuatu juga sih, yang kayak waktu kamu nulis soal pas kampanye yang suara treng sebenarnya kamu setiap nulis satu artikel gitu tuh berapa lama sih, terus prosesnya kayak apa gitu? Jadi yang perlu diketahui asik, aku itu bukan tipe jurnalis yang misalnya hari ini ada Merapi meletus aku kesana gitu, atau kecelakaan di Monjali terus aku langsung kesana gitu. Jadi aku bukan tipe jurnalis yang aktual kayak gitu, karena aku cukup lama memproses hal-hal kayak gitu, dan aku sukanya tuh nulis yang mendalam. Dan aku sangat beruntung karena selama ini aku masih bekerja di media-media memfasilitasi gaya penulisanku. Kalau aku kerja di misalnya Detik, Tribun, aku sudah pasti dipecat sejak 3 hari pertama. Makanya aku ngasilin apa-apa ya. Nah karena aku memang cukup lama mengerjakan satu artikel, paling enggak seminggu tuh cuma ada beberapa artikel yang selesai seminggu, yang lainnya tuh paling 2 minggu tuh baru ku kirim, diedit dan naik itu 2 mingguan paling untuk satu tulisan. Nah buat kamu ajuin tema kayak gitu, itu kamu misalnya 1 bulan nih kamu harus nulis berapa artikel, ada batasan atau enggak, atau gimana? Tidak ada kewajiban dan tidak ada batasan, cuman yang selama ini aku kerjakan, aku optimalnya sebulan tuh nulis 2 atau 3 artikel panjang feature. Itu ngajuin apa gimana sih? Kalau aku kontributor, jadi kerjanya sebenarnya lepas. Ya aku mau mengajukan pitching gitu tiap awal bulan, atau tiap ya aku ada ide, aku hubungin editorku, baru kalau dia oke, aku berjalan lah mengerjakan. Nah kamu gali idenya, kalau ngomong ide biasanya ngapain aja? Boker gitu? Ya boker salah satu waktu paling inspiratif sih. Iya, kalau di jalan. Sebenarnya boker tuh kita sambil baca, tahu sih? Enggak bisa, boker tuh mikir coy. Baca tuh kalau lagi ngapain ya? Boker tuh mikir. Jangan bawa HP kalau pas boker, jadi kayak
bisa mengawang-awang gitu. Itu sebenarnya salah satu kebiasaan gue yang nggak bagus tuh kalau boker sambil baca buku gitu. Ya, at least kamu baca lah. Terus taruh. Udah kelar. Ya udah, kebanyakan waktu itu dipakai buat ngebaca tuh pas boker. Oh, ya dibanding sama yang lain. Lumayan lah. Tapi kalau ide, aku sebenarnya mengamati sekitar sih, dari sosmed, dari obrolan sama teman. Paling banyak malah dari obrolan sama teman-teman random gitu. Kadang-kadang kayak ketemu kalian hari ini gitu, aku bisa tiba-tiba dapat ide apa. Bisa kalian mencetuskan kalimat apa, terus kayak oh ini bisa jadi nih apa gitu. Sering banget kayak gitu. Itu hampir sama yang aku lakuin kalau misalnya pas di podcastnya Kopi Party sih. Itu podcast yang nggak pernah ada jadwalnya, nggak pernah yang ditentuin gitu. Iya, kira-kira ngobrol gimana gitu. Tahu-tahu kita ngobrol gini, ada ide nih. Gimana kalau podcastin? Ya udah, ayo langsung taruh HP. So, dah. Sangat freestyle buat ya. Aku pernah liputan yang golek garwo. Jadi kayak semacam Tinder dunia nyata di Bantul. Itu tuh aku dapat ide pas aku makan siang di tempatnya warungnya temanku di sangat cedek Prawiro Taman Lurus, daerah kono lah. Terus itu tuh nggak kenal, kayak warungnya kan kecil, jadi kami ngobrol-ngobrol aja enak gitu loh. Terus tiba-tiba kenalan lah sama beberapa orang yang juga makan di situ. Terus salah satu dari mereka itu kayak tetangganya baru nikah atau gimana lah, pokoknya mereka tahu soal golek garbo. Terus aku, apa ya mbak? Terus nimbrung obrolan orang asing. Terus aku jadi dapet itu. Sering banget terjadi kayak gitu. Terus kayak dengerin apa gitu, oh iya ada kayak gini ya gitu. Iya, baca tulisannya dia, terus cari aja di ininya, namanya dia Tita Hawe gitu. Tita Itu langsung banyak ini ya, tulisan kamu. Tapi aku yang seru tuh yang nonton kayak Jatilan itu loh, yang Ebek. Iya itu. Aku dulu punya salah satu keinginan tuh apa coba, habis nonton Jatilan sama Reok, rasanya kayak kerauhan, kesurupan itu kayak apaan ya gitu. Terus rasanya kesurupannya. Terus suatu ketika di Pakualaman tuh ada Jatilan kayak gitu, aku datang ke sana terus berusaha untuk dekat sama orang yang kalau dibilangnya itu kerauhan itu lagi trans gitu. Jadi apa-apain, kirain itu kesamber, kamu langsung ikutan gitu. Tidak bisa begitu Pak, tidak segampang itu. Aku kemarin juga liputan itu di tengah-tengah lapangan yang full dengan orang kesurupan gitu, yang sampingku tuh tiba-tiba ambruk jadi macan gitu. Literally mas sampingku lagi barusan tak tanyain gitu, mas kesini sama siapa? Sama teman-teman mbak. Oh gitu. Aku ngeliat depan, aku sampingnya udah ambruk jadi macan. Terus kayak, mas kamu macan? Dia sedang meraung-meraung gitu. Serius, sedang meraung mencakar-cakar gitu. Terus kayak bajigur jadi macan. Sangar juga ya. Tapi ini ngomongin soal kayak gini, menurutmu jadi jurnalisme independen kayak gini kedepannya tuh bakal apa ya, jalannya bakal panjang gitu buat karirmu sendiri? Apakah nanti kamu bakal tetap kayaknya nggak panjang nih, aku harus cari kerjaan yang tetap atau gimana gitu? Aku sempat sangat memikirkan soal itu pas quarter life crisis yang kayaknya sudah kulalui sih, untungnya cukup sudah kulalui. Menurutku jawaban dari pertanyaanmu tuh ya tergantung masing-masing orang sih yang melalui jalan ini. Maksudnya kayak ketika aku akhirnya memutuskan jadi jurnalis independen pun aku sudah tahu resikonya bahwa aku tidak kerja kantoran, misalnya aku tidak dapat gaji bulanan, terus aku tidak bisa nabungnya tuh jadi yang ya gimana kalau aku nggak dapat duit bulan ini gitu kan. Cuman melihat ekosistem media di Indonesia sekarang, aku melihat bahwa memilih kerjaan seperti itu ini cukup beresiko tapi juga cukup masuk akal. Karena sebenarnya dari selama ini kayak 10 tahun terakhir yang aku lihat di media-media Indonesia itu sebenarnya juga tidak menjamin ketika kamu kerja di kantoran. Kayak aku dulu cita-citaku banget kerja di Rolling Stone Indonesia pas aku masih nulis musik toh. Mereka tutup. Terus habis itu yang ku baca sejak aku kecil tutup. Terus ya banyak media yang kolaps walaupun media yang kelihatannya sangat established. Aku juga dengar-dengar ada media yang sangat established juga. Oke juga, dan mereka terancam tutup. Ada aplikasinya juga ya? Ada aplikasinya juga dan sangat ku jadikan bahan bacaan gitu. Mau tutup juga katanya. Jadi kayak kayaknya ketidakpastian menimpa semua orang sih. Jadi ya pinter-pinter aja. Malah kayaknya kalau aku dengan jalanku seperti ini ya, independen gitu, freelance independen apalah namanya itu, misal kayak gini aku kerja di Vice jadi kontributor, nulis juga buat yang lain, aku masih jalan project lain, in some point itu malah aku cukup lapang gitu loh memainkan peranmu. Jadi kayak aku juga tidak membatasi aku harus jurnalistik, jadi kayak aku nulis, intinya kerjaanku tuh pengolahan narasi. Jadi
pekerjaan-pekerjaan yang berbasis penulisan cerita gitu, bisa di jurnalistik, bisa di apapun, dan aku bisa melakukannya dalam satu waktu yang sama. Akademik juga? Akademik, maksudnya kayak apa? Kuliah gitu? Iya, Sudah tidak kuliah Pak, capek aku kuliah. Kamu termasuk yang nulis skripsi lama apa nggak sih? Enggak, aku skripsi tuh kayak sebulan selesai, sumpah. Oh ya? Karena itu gangguan dalam hidupku, jadi kayak aku selesaikan dengan cepat. Nggak penting ya? Nggak penting. Tapi sudah cukup seru skripsiku, aku menikmati, cuman emang cepet aja. Kayak itu tapi syarat buat lulus gitu. Iya, sebenarnya skripsinya penulis fast itu apaan sih isinya? Anjir, goblok. Iya kan? Pada penasaran tuh sebenarnya. Kayak, aduh, kamu tahu ini gak sih NDX? Ya tahu lah. Iya, siapa tidak tahu NDX? Aku Masa, meneliti iya. soal mereka. Aku nulis skripsi soal NDX. Bagaimana pola penyebaran lagu-lagu NDX. Kimchil Kepolen, apa nih, Sliding Tackle, ya, you name it, lagu-lagu yang tidak kita dengarkan secara sengaja tapi semua hafal. Tuh, gimana pola penyebarannya, bahkan mereka tuh nggak tahu label itu apa, mereka nggak tahu cara daftar YouTube itu apa, tapi mereka bisa viral kayak gitu. Itu yang aku teliti di skripsiku. Terus asik gitu. Asik. Kayak Terus skripsimu harus dangdutan gitu. skripsimu nggak kamu lanjutin ke tulisan yang bisa ngasilin gitu? Apa kamu lanjutin kayak gitu juga? Kayak misalnya kamu udah nulis skripsi udah jadi, wah ini kayak laporannya keren nih bang gitu. Terus Enggak sih. kamu ajuin sekali lah ke Vice gitu? Aku sebelumnya malah pas aku mulai skripsi kan interview mereka tuh, interviewnya aku rilis di Warning Max online, interview NDX online. Tapi setelah tulisan jadi emang enggak sih, karena sejujurnya memang skripsiku dadakan banget dan aku merasa Kejar lulus ya? ngejar lulus. Jadi kalau pun diolah lagi jadi artikel ya aku harus kerja banyak, bukan dari substansinya tapi kayak dari standar penulisanku yang keluar di media sama standar skripsiku itu ya agak jomplang sih. Sebulan coy ngerjain tiap pagi sampai sore. Untung masa itu sudah berlalu. Sama. Terus ini kalau udah ngomongin soal produk jadi nih, kamu nulis produknya udah jadi, tiba-tiba ada yang menyadur. Sering terjadi. itu biasanya kamu gimana nanggapin secara pribadinya gitu? Hah? secara personal kamunya gitu, kayak aduh gimana nih kamu? Kesel apakah, sih Pak. Kesel juga? Kesel, gemes sih. Koyo pengen ku jitak gitu orangnya tuh. Personally gitu ya, tapi professionally aku tahu bahwa itu tuh awam terjadi di media. Awam terjadi tapi sebenarnya tidak dianjurkan dan aku tidak suka dan aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. So far selama ini belum pernah melakukan hal itu. Keselnya tuh karena ini loh, capek Pak liputan tuh. Iya, aku juga ngerasain sih capek. Susah gitu, kayak aku tuh bahkan selama ini memang pekerjaanku nulis, cuman tiap nulis tuh rasanya kayak ya susah. Jahit cerita tuh butuh, supaya enak dibaca tuh butuh effort gitu dan orang lain menyadurnya dengan bla 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 yang ditulis sudah sangat bagus, sudah sangat oke nih proper gitu, terus sama mereka dicomot ngik 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 terus blar gitu jadinya kamu banget terus kayak pengen tak gitu. Tapi itu bakal kamu bedanya sih, kayak misalnya ada misalnya jurnalis yang dia tulisnya itu atas keinginan sendiri, independen, yang ngajuin tema sama kayak kamu. Ada juga yang dia arahan dari medianya gitu. Misalnya nih ternyata yang menyadur kamu tuh arahan dari medianya. Iya, makanya itu aku bilangnya aku sebelnya tuh personally. Karena professionally aku sangat memahami situasi mereka. Kayak ya pilihanku juga kenapa tidak misalnya bekerja kantoran, karena kerja jurnalistik kantoran selalu kayak gitu, apalagi media-media yang itu buka lagi. Iya. Yang memang tuntutannya tuh gede banget, kayak misalnya beberapa media tuh bisa sampai 5 atau 10 artikel sehari gitu. Kayak gimana caranya nulis 10 artikel sehari kalau kalian tidak, maksudnya jobnya memang menulis berita-berita yang apa ya istilahnya cepat gitu loh, berita-berita yang ya ada kejadian hari ini keluarnya juga hari ini gitu, ada yang kerja dan itu sangat sering menyadur media lain juga dan itu diprotes juga dan memang seperti itu sudah awam terjadi. Memang ya piye, aku secara personally doang sebelnya, kalau ketemu orangnya ya aku akan bilang sebel aku tuh sama yang kamu lakukan, tapi professionally ya udahlah mau gimana. Misalnya bisa kalau kemarin kasus yang terbaru terjadi disadur oleh media di Jogja gitu,
dengan total nyadurnya tuh, kalimatku bahkan ada yang nggak diganti gitu. Aku bilang sama editornya, sama dianya juga, aku sebel, aku tidak terima dengan kejadian ini, cuman karena kita sama-sama kerja di media, aku paham lah. Jadi aku mintanya bahwa artikel itu tuh diedit aja. Jadi tolonglah angle-nya diganti gitu, atau ya gimana lah kalian mengakalinya. Terus tapi kemudian narasumberku yang malah tidak terima lagi, terus harus take down. Padahal akunya sudah ya tidak apa-apa lah gitu. Sebenarnya cukup slow kalau udah tahu, udah ketemu orangnya gitu. Cuman ya pas tahu bangun tidur ada Ted kok ini ya ditulis juga agak misuh sedikit ya di pagi hari gitu kan, sebel. Iya, biasanya pagi-pagi ngeliat email gitu. Buka 545, sekarang pagi-pagi. Kamu product placement asumsi jadi. Oh iya. Pagi-pagi ngeliat, jadi misuh. Iya kan, sebel. Iya, gitu. Tapi kamu cukup bijak juga ya bilang. Karena tahu, karena tahu sistemnya. Susah banget itu emang. Gimana mau nulis berita bagus kalau sehari mereka dituntut 5 atau 10? Normalnya berapa? Artikel gitu. Menurutmu? Sehari? 1-2 ya? tuh masih kekejar lah. Dan kadang-kadang kalau kamu kebanyakan dituntut banyak kan juga kualitasnya turun loh. Pasti itu kayak pasti gitu loh ya. Tapi tuntutan kayak ini kan kontennya nih, redaksionalnya, terus ada lagi media sebagai perusahaan yang harus running, keuangannya kan juga ada hitungannya nih. Kalau kamu nggak memenuhi produksi ini ya keuanganmu juga nurun. Kan kebijakan medianya. Tapi aku sangat masih merasa beruntung gitu, kerjaanku selama ini masih mengakomodir apa ya, gaya kerjaku, cara kerjaku, gaya penulisanku, dan semuanya gitu. Masih kayak ya aku masih bisa santai aja kerja, mengerjakan yang aku suka gitu. Oke. Gitu. Gimana? Udah berapa lama? 19 menit. 19 menit. Jadi kita udahin aja. Ntar editornya ngambek. Oh baik. Iya, kalau misalnya lama-lama ngambek. Jadi sebelum kita tutup dulu, orang idolamu siapa sih? Idola dalam jurnalistik kan? Ya, dari jurnalistik dalam hidup. Ya bisa dibeda-bedain siapa gitu. Aduh, dalam hidup tuh belum kutentukan. Iya, kalau dalam jurnalistik siapa? Kalau dalam jurnalistik Indonesia ya, ada 3 orang dah. Iya, 3 orang. Andreas Sersono. Iya. Karena dia yang mempopulerkan jurnalisme sastrawi, gaya penulisan yang ku dalami sampai sekarang. Terus Seno Gumira, karena dia bisa mengawinkan jurnalisme dan sastra dan sangat oke. Sopo yang tidak mengidolakan Seno Gumira. Dan yang terakhirnya muda, itu tadi kamu tadi sempat bilang idola yang kemudian kayak menjadi motivasi untuk menyusul gitu. Dia Anugrah Asumsi. Dia tuh menulis dengan lincah dan menyenangkan. Kayak Kancil ya, lincah. Iya, semua tulisan dia tuh lincah. Aku ini lincah, suka. Jadi dan aku kayak harus kayak gitu nih gitu, dengan gayaku sendiri. Seperti itu. Sip, terima kasih. Sampai jumpa di apa nih? Kopi party di obrolan berikutnya di coffee shop juga. Cuci tangan Kak, cuci tangan. Iya, jangan lupa cuci tangan. Minuman saya udah habis. Ya, terima kasih. Kopi.